Shalom, Jemaat Gereja Rasulia Indonesia Jemaat Berkat, dan seluruh yang menyaksikan ibadah Gereja Rasulia Indonesia Jemaat Berkat pada hari ini, Minggu 2 Januari 2022. Selamat Tahun Baru 2022, dan belum terlalu lama, saya atas nama Gereja Rasulia Indonesia Jemaat Berkat mengucapkan Selamat Natal, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu ada bersama kita. Banyak hal yang kita alami di tahun 2021. Pandemi adalah sebuah keadaan penyakit yang menyerang dan menyebar di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan saat ini Tuhan masih izinkan kita tetap dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetapi kita terus merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Keadaan ekonomi dunia terus terjadi dan itu juga terasa di dalam kehidupan kita di Indonesia, di Jakarta, atau di setiap kita masing-masing. Tapi lihat, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Keadaan yang tidak seperti biasanya, kita masih ibadah secara online. Sekolah masih dilakukan secara online. Jarangnya bersosialisasi dengan semua keluarga, kerabat, dan lain-lain. Tapi lihat, kasih setia Tuhan membuat kita terbiasa melakukan kegiatan seperti ini. Tuhan Yesus baik. Hari ini adalah hari kedua di tahun 2022. Masih 363 hari lagi di tahun 2022 ini. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di beberapa hari-hari nanti. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi nanti siang. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus menyertai kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Hakim yang adil, kami datang kepadamu pada Minggu 2 Januari 2022 ini. Terima kasih atas keselamatan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami yang percaya kepadamu. Terima kasih atas tahun yang baru, kami selalu hidup di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih atas pengharapan yang selalu ada di dalam kehidupan di saat kami berjalan bersama-Mu. Di tengah jaminan keselamatan ini, kami kerap kali egois dan tidak membagikan sukacita ini kepada banyak orang. Dan kami tidak bersaksi bahwa hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Sehingga orang mungkin tidak melihat terang-Mu di dalam kami. Ampuni kami ya Tuhan. Di tengah kebaikan-Mu, kerap kali kami sombong, seakan kami baik, kami oke, kami sehat, karena diri kami sendiri. Tidak Tuhan, kami penuh kekurangan dan kami butuh Engkau. Di tengah kesusahan, kami protes. Tetapi kami lupa bahwa saat itu kami dipeluk Tuhan untuk terus dekat dengan Engkau. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar suara Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus memimpin semua penata layanan pada hari ini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh iman Kristus di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan.
seperti yang tertera dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini adalah minggu pertama pada setiap bulannya kita akan melakukan perjamuan kudus. Diminta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan diri beserta roti dan anggur di dekat Bapak Ibu sekalian, karena pada saat kita melakukan perjamuan kita dapat melakukannya secara bersama-sama. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Shalom jemaat Tuhan, jemaat gereja Ras Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersorak-sorak, memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan tiada berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih Tuhan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Katakan sampai-lamanya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya melihat ada beberapa yang belum bisa masuk ke Zoom. Boleh tolong diinformasikan, ada juga di hotline atau di WhatsApp grup kita, bahwa masuknya melalui link. Kalau memang tidak bisa melalui ID dan password. Baik, saya belum menyapa satu persatu pada setiap kita yang ada di Zoom. Selamat pagi semuanya, saya undang pada pagi hari ini untuk kita semua yang berada di studio mini dan juga saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan melakukan bacaan bertanggapan yang diambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai dengan 9.
Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Akan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat firman Tuhan ditaburkan, kami menjadi tanah hati yang subur. Firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih Terima kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dari awal, katakan dengan apa akan ku balas. Dengan apa ku membalas kasih-Mu.
Shalom saudara, saya ucapkan selamat tahun baru ya, 1 Januari 2022. Terima kasih yang besar saya ucapkan kepada Pak Gembala, Pak Renaldo Panggabean yang percayakan pelayanan firman Tuhan pada saat ini buat semua jemaat GRI Berkat. Kiranya pada tahun yang baru ini kita berdoa agar berkat Tuhan yang baru, perkara-perkara ajaib Tuhan yang baru, hal-hal luar biasa Tuhan yang baru diberikan buat kita dalam kehidupan dan keluarga kita dan juga masa depan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari saya undang untuk tundukkan kepala dan kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru, hari pertama di tahun yang baru, minggu pertama di tahun yang baru. Kami percaya semua ini kami alami karena perbuatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan buat sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah sertai, bela, lindungi, tolong, bahkan berkati kami dengan luar biasa. Dan memasuki tahun yang baru ini Tuhan, pada saat ini kami percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan juga berlimpah buat kami. Sebagaimana Tuhan sertai kami 2021, maka penyertaan yang sama Tuhan akan berikan buat kami menapaki tahun 2022. Sebagaimana Tuhan membela kami, menyertai kami, menolong kami, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib buat kami selama tahun 2021. Maka kami yakin percaya 2022 juga diwarnai hal-hal luar biasa daripada Tuhan bagi kami semua. Sebentar Tuhan kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, arahkan pikiran kami, jamah hati kami, berkati roh kami dengan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Diberikan judul kepada saya berdasarkan tema besar gereja, yaitu gereja atau jemaat yang ditransformasi Roh Kudus. Itu judul yang diberikan kepada saya, gereja atau jemaat yang ditransformasi oleh Roh Kudus. Ketika saya membaca judul yang diberikan, maka saya coba renungkan apa transformasi yang dikerjakan Roh Kudus bagi gereja. Tentu berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dan perjalanan gereja di dalam firman Tuhan, di mana Roh Kudus mengerjakan transformasi bagi gereja Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama Bapak Ibu yang saya dapatkan, transformasi yang dikerjakan Roh Kudus bagi gereja atau umat Tuhan, yaitu namanya transformasi paradigma. Itu yang pertama yang saya dapatkan, yaitu Roh Kudus mentransformasi paradigma gereja Tuhan atau umat Tuhan. Ya, Alkitab saya baca dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 dikatakan, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Ayat 47 dikatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Sama seperti kita. Ayat ini berbicara bagaimana paradigma gereja mula-mula yang dirubah oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Pada masa itu bangsa Yahudi merasa diri bangsa spesial, bangsa pilihan Allah. Pasti ya seperti itu ya. Mereka merasa superior rohani dan menganggap diri lebih daripada bangsa lain. Mereka merasa bangsa yang kudus, bangsa yang saleh, bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dalam anggapan Yahudi, bangsa lain itu dikatakan adalah bangsa yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam kasih Tuhan, rupanya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini menganggap lebih jauh lagi. Dalam ayat 20, kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 20 dikatakan bahwa orang Yahudi dilarang keras bergaul dengan orang non-Yahudi. Ya. Orang Yahudi bahkan dilarang keras untuk masuk ke rumah
orang non-Yahudi. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi paradigma yang terbangun dalam pikiran orang Yahudi pada masa itu demikian merasa diri lebih khusus, lebih spesial, lebih rohani, lebih benar, lebih suci, dan kelompok lain, bangsa lain, golongan lain merasa mereka adalah orang najis, orang berdosa yang perlu dijauhi, ya, yang perlu dijauhi. Pikiran ini Bapak Ibu dimiliki oleh orang Yahudi sepanjang sejarah, ya. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, pola pikir ini rupanya menempel, perhatikan, menempel dalam pikiran orang Yahudi Kristen. Tadi itu adalah pikiran orang Yahudi. Rupanya ini menempel pada pola pikir orang Yahudi Kristen. Sekalipun mereka sudah Kristen, mereka masih berpikir seperti pola pikir Yahudi. Sekalipun mereka sudah percaya, mereka masih berpikir pola pikir Yahudi bahwa keselamatan hanya untuk mereka, bahwa penebusan Tuhan Yesus hanya untuk mereka. Bahkan lebih lagi dikatakan bahwa karya Roh Kudus itu hanya untuk mereka. Ya, itu yang terjadi dalam paradigma gereja mula-mula, ya. Pada awalnya para murid Yesus berpikir seperti itu Bapak Ibu. Dan berpikir seperti ini yang ingin ditransformasi oleh Roh Kudus, ya. Cara-cara berpikir seperti ini yang ingin ditransformasi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Petrus ada di Yope, ya, orang Sumatera katakan di Yope gitu ya, Roh Kudus menjamah dia lewat undangan, ya, lewat undangan seorang perwira Roma, ya, pasukan khusus Itali katanya, yang bernama Cornelius, yang ketika dia berdoa, malaikat bicara sama dia agar manggil Petrus yang ada berlainan kota. Nah, sementara Cornelius itu berasal dari Kaisarea, ya, bukan daerah orang Yahudi. Dan ketika Petrus didatangi utusan daripada Cornelius, sebelumnya Petrus sudah mendapatkan penglihatan bagaimana ada ternak binatang dari langit yang diturunkan dari surga kepada Petrus, dan Petrus diminta memakan. Lalu Petrus katakan kepada Tuhan, aku tidak memakan binatang-binatang haram, binatang-binatang najis. Lalu firman Tuhan katakan kepada dia, apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tidak najis, maka tidak najislah bagi orang yang percaya pada Tuhan. Dan kejadian setelah melihat penglihatan itu, Petrus menyambut utusan daripada Cornelius, dan keesokan harinya mereka pergi ke rumah Cornelius di Kaisarea. Dan ketika dia tiba di rumah Cornelius, dia disambut oleh Cornelius. Bahkan bagian ayat tertentu mengatakan bahwa Cornelius begitu menghormati, sujud kepada Petrus. Nah, bayangkan Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan bertemu dengan perwira Romawi, ya, perwira yang punya pangkat tinggi, jabatan tinggi. Secara politik sebenarnya Israel itu di bawah jajahan Romawi pada masa itu. Namun dalam posisi spiritualitas, Cornelius tahu bahwa Petrus ini adalah hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan supaya dia diminta ke rumah Cornelius untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan ketika Petrus mengajarkan firman Tuhan, mengisahkan siapa mereka, perjalanan pelayanan mereka, dan mendeklarasikan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias, tiba-tiba dikatakan Bapak Ibu, tiba-tiba Roh Kudus melawat seisi rumah Cornelius. Ya, dalam bagian lain dikatakan tiba-tiba mereka berbahasa roh. Tiba-tiba mereka berbahasa roh. Dan Petrus mengatakan kepada teman-teman Yahudi yang bersunat, yang bersama dengan mereka, yang masih punya paradigma lama, berpikir bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi Kristen, berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja bagi orang Yahudi Kristen, tercengang, termangu-mangu. Dan Petrus katakan, bolehkah kita
melarang orang-orang ini dibaptis sementara mereka sudah dilawat oleh Roh Kudus, ya. Dengan peristiwa itu Bapak Ibu, mulailah gereja Tuhan, jemaat Tuhan punya paradigma yang diubah oleh Roh Kudus, yang tadinya bersifat eksklusif sekarang menjadi terbuka. Yang tadinya mereka berpikir bahwa keselamatan spesial hanya untuk mereka, dan mereka mulai terbuka keselamatan juga diberikan buat bangsa-bangsa lain. Yang tadinya berpikir bahwa mereka merasa bahwa hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa hanya disediakan bagi orang-orang Yahudi Kristen. Mereka lihat saat ini rupanya perkara-perkara ajaib juga diberikan oleh Roh Kudus kepada orang lain, bangsa lain, ya. Karya Roh Kudus mentransformasi gereja yang merasa kelompok tertentu merasa eksklusif dirubah oleh Roh Kudus. Tidak ada yang eksklusif, ya, tidak ada. Roh Kudus jamaah gereja Tuhan tidak merasa diri eksklusif. Gereja Tuhan yang dulu anti bergaul dengan bangsa lain ditransformasi menjadi bergaul, ya, terbuka kepada bangsa lain yang merasa diri bersih, ya, suci, benar, yang lain tidak layak, tidak berkenan, dirubah oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Dirubah, ditransformasi cara paradigma atau cara berpikir seperti itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, menyambut masa di mana kita masuki tahun baru, saya yakin juga Bapak Ibu, Roh Kudus juga akan menjamah kita, mentransformasi pikiran kita. Saya percaya gereja Tuhan sudah tidak lagi seperti gereja mula-mula yang merasa diri bahwa keselamatan hanya untuk gereja, bahwa karya Roh Kudus hanya untuk gereja. Cuma ada kalanya Bapak Ibu, perasaan superior itu masih ada dalam gereja. Merasa diri benar, merasa diri kudus, merasa diri lebih rohani, merasa diri lebih layak, merasa diri nggak boleh bergaul dengan orang lain. Nanti kita bergaul dan kita menjadi najis. Perasaan-perasaan eksklusif, mengasingkan diri dari kelompok-kelompok tertentu. Dan saya mau katakan, kalau kita punya paradigma lama Bapak Ibu, bagaimana orang mengalami keselamatan Tuhan, ya? Bagaimana orang mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kita? Jadi lewat pelayanan firman Tuhan pada saat ini, yakin percaya Roh Kudus mentransformasi gereja. Pikiran-pikiran yang lama, perasaan-perasaan yang lama, anggapan-anggapan yang lama, yang merasa diri lebih, merasa keselamatan milik sendiri, merasa Roh Kudus orientasinya hanya kelompok tertentu, gereja tertentu, itu dijauhkan dari kita, dan kita terbuka akan campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, transformasi itu bicara mengenai transformasi mentalitas. Itu yang saya dapatkan, transformasi mentalitas, ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Allah kita. Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, dalam bagian ayat ini saya dapatkan bahwa transformasi dikerjakan Roh Kudus itu berkaitan dengan transformasi mentalitas gereja Tuhan, ya. Kitab Korintus dengan tegas mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan. Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita dan telah menguduskan hidup kita, ya, secara utuh, secara sempurna. Kita tidak boleh lagi Bapak Ibu sembrono memperlakukan tubuh kita, sembrono dalam perilaku kita dan tindakan kita sehari-hari.
tubuh kita bukan milik kita lagi, melainkan dikatakan milik Allah, ya. Karena tubuh kita milik Allah harus diperlakukan demi kepentingan dan kesenangan yang memilikinya, yaitu Allah, Bapak Ibu. Kebenaran di atas mengajarkan bahwa transformasi Roh Kudus itu berkaitan dengan mentalitas gereja Tuhan atau orang percaya, Bapak Ibu, ya. Itu yang ingin diajarkan firman Tuhan. Roh Kudus concern dengan transformasi mentalitas, ya. Concern dengan transformasi mentalitas. Transformasi Roh Kudus merubah mentalitas orang percaya untuk menyadari, Bapak Ibu, bahwa diri kita, tubuh kita bukan milik kita lagi, ya. Kita adalah milik Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya. Dan di dalam tubuh kita itu berdiam Roh Allah, ya, berdiam Roh Allah. Bapak Ibu, mari saya ajak saudara dalam transformasi mentalitas ini yang dikerjakan Roh Kudus, melihat tubuh bukan menjadi milik pribadi melainkan milik Allah, ya. Itu berimplikasi, Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi memuaskan keinginan dan nafsu pribadi kita, melainkan kita harus menyenangkan dan memuliakan Allah, ya. Melihat tubuh bukan sekedar sebagai sosok jasmani, onggokan daging, ya, flesh, melainkan sebuah kediaman dari Roh Kudus. Kesadaran ini, Bapak Ibu, membuat kita untuk berhati-hati, ya, terhadap tubuh kita karena ada Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalamnya. Mari saya ajak saudara coba membayangkan kalau ada pejabat datang ke rumah saudara, ya. Pejabat datang, ini pejabat negara, ya. Dia datang berkunjung ke rumah saudara dan katanya mau nginap untuk beberapa hari. Saya yakin, Bapak Ibu, pastilah Anda akan beres-beres, ya, membereskan rumah saudara. Apalagi kalau dia nginap di kamar, saudara akan bersihkan kamar saudara, mempercantik, ya, akan semprot dengan wangi-wangian. Pasti ada bagian-bagian yang diganti, ya, mungkin spray diganti, bantal diganti, bahkan spring bed diganti supaya layak, ya, supaya layak bagi pejabat negara yang akan menginap di rumah saudara nanti. Saya mau katakan itu ilustrasi singkat. Demikianlah cara saudara berpikir bagaimana kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Bapak Ibu, karya Roh Kudus mentransformasi mentalitas itu, Bapak Ibu, ini akan membuat kita, ya, akan membuat kita berhati-hati, ya, berhati-hati memperlakukan tubuh, memperlakukan hidup berjalan dalam dunia ini. Saya mau katakan, Bapak Ibu, ketika ada orang percaya dalam hidupnya berlaku sembrono, ya, melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, itu bicara mentalitas. Dia tidak dapat melihat dengan jelas dari kata firman Tuhan siapa dirinya dan bagaimana tubuhnya. Jadi ketika orang berbuat hal-hal yang tidak benar, Bapak Ibu, itu masalah dia luput melihat. Pada dasarnya Roh Kudus telah transformasi dia, telah ubah dia, dan telah jamah dia. Kata baru dalam bahasa Yunani pakai dua kata, itu neos dan kainos. Tapi dalam konteks ini, Bapak Ibu, ketika transformasi Roh Kudus buat orang percaya, itu bicara mengenai kata kainos. Kata kainos adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yang berasal dari dalam diri manusia. Hatinya dibaharui, ya, jiwanya dibaharui, rohnya dibaharui, sehingga ini berimplikasi kepada pikiran yang dibaharui, tindakan yang dibaharui, kata-kata yang dibaharui, hal-hal karakter yang dibaharui, sehingga sekalipun dia masih ada pada tubuh yang lama, namun ketika dalam praktek sehari-hari orang lihat dia menjadi manusia berbeda, ya. Saya tekankan buat saudara, memasuki tahun yang baru, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, yang masih beberapa ratus hari ke depan, miliki kesadaran bahwa Roh Kudus telah transformasi mentalitas saudara. Ini membuat saudara berhati-hati menjalani hidup dan yakin percaya Roh Kudus telah merubah saudara menjadi manusia baru, dan itu akan berimplikasi pada
tindakan perilaku saudara. Saudara harus hati-hati, tubuh saudara, diri saudara bukan milik saudara lagi, milik Allah, dan ada roh Allah berdiam di dalamnya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini Roh Kudus transformasi orientasi gereja ya, orientasi gereja. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini singkat saja Bapak Ibu ya. Ketika Roh Kudus menjamah gereja Tuhan, umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan pada mulanya, maka orientasinya dirubah. Yang tadinya mereka hanya senang kumpul-kumpul bareng-bareng, bersekutu bareng-bareng, tidak lagi. Ketika Roh Kudus turun, orientasi mereka dirubah, tidak hanya berhenti pada fellowship bersama, mereka harus bergerak keluar dari Yerusalem, menyebar ke Yudea, menyebar ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai ke Fenisia, sampai ke Eropa. Nanti gereja akan bergerak masuk ke Eropa Bapak Ibu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itu dikerjakan. Jadi gereja menjadi saksi Tuhan, memberitakan mengenai siapa Yesus buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Jadi ketika Roh Kudus mentransformasi gereja, orientasinya berubah. Tidak lagi fokus kepada perkara-perkara internal saja, tapi fokus kepada penjangkauan jiwa-jiwa sehingga banyak orang diselamatkan. Pesan mengenai Roh Kudus mentransformasi orientasi gereja itu membuat kita sadar gereja ada hari ini. Kalau saudara ada, saya ada, itu Roh Kudus transformasi orientasi gereja dari ribuan tahun sehingga kita diselamatkan. Orang tua kita diselamatkan, kakek kita diselamatkan, dan kita ada. Dan ingat, kita menjadi perpanjangan tongkat estafet transformasi orientasi gereja. Saudara harus ingatkan, sadarkan diri, saudara harus menjadi alat Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Masuki tahun baru, miliki transformasi orientasi. Kita tidak boleh lagi sibuk dengan diri kita. Kita tidak boleh lagi sibuk hanya masalah internal gereja kita. Kita harus lihat dunia luar dan jangkau dunia luar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masa-masa COVID, maka gereja susah bertemu. Namun ingat, ini kesempatan luar biasa buat gereja menjangkau dunia luar lewat pelayanan media. Jadi sebagai gereja yang sudah transformasi, coba amati Bapak Ibu, bagaimana profil saudara di WhatsApp, apa yang saudara percakapkan, bagaimana profil saudara di IG, bagaimana profil saudara di Facebook, bagaimana profil saudara di link, apalah ya, bagaimana profil saudara di channel YouTube, ya, apakah cuma orientasi diri, apakah cuma kebesaran diri, apakah ada pesan-pesan dari diri saudara, pelayanan saudara, media saudara, profil saudara yang berindikasi orientasinya untuk beritakan Tuhan, saksikan Tuhan, ceritakan Tuhan, sehingga orang tahu siapa Tuhan saudara dan percaya kepada Tuhan saudara. Saya dorong saudara, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk miliki orientasi transformasi Roh Kudus, di mana saudara lihat dunia luar, lihat orang lain, dan jadilah saksi buat orang banyak. Kiranya Bapak Ibu, lewat renungan ini kita disadarkan kembali gereja yang ditransformasi oleh Roh Kudus, paradigmanya dirubah, ya, paradigma dirubah, tidak lagi eksklusif tapi terbuka kepada siapa saja. Roh Kudus bukan milik sendiri, keselamatan bukan milik sendiri, tapi buat orang lain, dan saudara harus menceritakannya. Yang kedua, mentalitas dirubah. Lihat diri saudara, tubuh saudara bukan lagi milik saudara sendiri, tapi ada Roh Kudus dalamnya dan milik Allah. Perlakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, dan yakin percaya dia akan merubah saudara menjadi manusia baru sekalipun tubuh yang lama. Ya, lalu saudara perhatikan orientasi hidup saudara. Apakah orientasinya dalam diri sendiri atau gereja saudara pada masalah internal sendiri? Jangkau dunia luar, lihat dunia luar dan beritakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua, mendorong kita semua memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat saat ini, karena Engkau sungguh sangat baik telah berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan.
dan kami telah mendapatkan peneguhan, penjelasan, uraian firman Tuhan bagaimana Roh Kudus mentransformasi gereja, umat jemaat Tuhan dari awal hingga hari ini. Kami percaya Tuhan kalau gereja ada hari ini itu karena transformasi Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat kami umat Tuhan yang ada pada masa ini, kalau ada paradigma yang salah, merasa diri benar, merasa diri kudus, merasa diri suci, dan anggap orang lain tidak berkenan, ampunilah kami Tuhan. Kami adalah orang berdosa yang disucikan oleh Tuhan, dan Tuhan tegaskan kami hal yang sama juga terjadi buat orang lain, buat suku lain, buat bangsa lain. Dan jadikan kami alat Tuhan untuk banyak orang bisa mengalami karya keselamatan Tuhan dan karya Roh Kudus. Engkau jamah Tuhan mentalitas kami, agar kami tidak lagi memperlakukan tubuh kami dengan semena-mena. Kalau ada tabiat yang lama di tahun yang silam, perkataan-perkataan yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak terpuji, tindakan-tindakan najis dan kotor yang masih melekat, dirubah Roh Kuduslah hari ini. Saya akan menjadi manusia baru. Berkati kami Tuhan, untuk tidak hanya sibuk dengan diri kami, namun kami juga perhatikan jiwa-jiwa dan mereka harus dijangkau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati presiden, berkati masyarakat Indonesia, para pemimpin-pemimpin tingkat daerah dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan. Dan kami berdoa di tahun yang baru ini diberkatilah Indonesia dengan berkat yang baru. Diberkatilah Indonesia dengan jamahan yang baru. Diberkati Indonesia dengan ekonomi yang berkembang di dalam nama Yesus. Dan setiap pribadi keluarga yang mengalami kemerosotan gara-gara masalah COVID dibangunkan oleh Tuhanlah. Dan kami berdoa Engkau berkatilah Tuhan tindakan-tindakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID. Dan kami berdoa buat COVID ini Tuhan, hentikanlah Tuhan. Hilangkan, hapuskanlah. Sehingga masyarakat Indonesia masuki tahun 2022 ini bisa beraktivitas kembali, bekerja kembali, berbisnis kembali, hidup dalam pergerakan ekonomi kembali dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu yang besar yang baru Tuhan kerjakan buat Indonesia. Dan kami percaya COVID akan diatasi dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Lindungi kami semua, beri kekuatan, kesehatan, beri umur yang panjang, berikan sejahtera. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat gerejamu, buat umatmu Tuhan. Diberkatilah kami, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia menjadi saksi, menjadi garam, menjadi berkat. Engkau berkati juga gereja GRI berkat Indonesia. Engkau berkati dalam kehidupan berjemaat. Engkau berkati dari gembala, majelis, dan umat Tuhan sehingga mengalami perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau ada visi, misi, target ke depan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan hamba berdoa buat sidang jemaat yang saat ini beribadah secara online. Kalau mereka punya pergumulan, masalah, rintangan, tantangan, ditolong oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan biarlah kami melihat Tuhan yang luar biasa bekerja di antara kami. Roh Kudus yang ajaib berkarya di dalam kami. Kami serahkan hidup kami dan kami terima firman-Mu. Kami serahkan hidup kami dan kami terima lawatan-Mu, bahwa doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Syafaat kami sampai ke surga dan kami dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pendeta Godon Cimaremare yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Saudaraku, jadi gereja kita sebagai sebuah jemaat yang mengalami kuasa Roh Kudus harus ditransformasi. Ya, jadi di tahun ini, tahun yang baru, biarlah kita diperbaharui, ditransformasi. Yang pertama tadi ditransformasi adalah paradigmanya. Ya, kita tidak lagi menjadi gereja yang eksklusif, tetapi gereja yang menjadi terang dimanapun kita berada. Yang kedua adalah mentalitasnya, ya, mentalitas kita
harus berubah. Ya, jangan sama-sama aja tahun lalu sampai tahun sekarang, tetap mutung, tetap marah-marah, ya. Tetapi sebagai gereja kita harus ditransformasi, dan ketiga, orientasi kita. Ya, kita harus ditransformasi. Kita bukan gereja yang eksklusif, tetapi yang inklusif. Ya, bisa dirasakan orang lain. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus, Diaken Jun dan Diaken Lina untuk maju. Saudaraku, saya akan beri kesempatan saudara untuk mempersiapkan diri, tetapi sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali tentang makna perjamuan Tuhan yang Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus dari surat Korintus. Firman Tuhan katakan begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Perjamuan kudus ini diberikan bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, percayakah saudara Tuhan Yesus saat ini hadir di depan saudara? Dan Dia berkata, Aku roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Dia juga berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berikan kesempatan saudara dengan merenungkan firman yang saya baca tadi untuk mempersiapkan diri. Berdoalah secara pribadi, ampunilah sesamamu, baru engkau datang di meja perjamuan Tuhan dan buka hatimu. Silakan saudara mempersiapkan pribadi, roti dan anggur saudara, dan juga pribadi saudara. Sementara itu, saya dan pelayan Tuhan juga akan mempersiapkan pelayanan kami. Saya persilahkan, kita berdoa. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa.
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat saudara. Mari, saudara-saudaraku, sebelum kita memakan roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Diakon Jun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberi semua yang ada padamu. Ya. Nyawamu, tubuhmu, dan darahmu tercurah buat hidup kami. Kami angkat roti yang oleh firman Allah dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami di dalam kerajaan sorga. Engkau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan Yesus, menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Amin. Pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah. Ambillah. Saudara, saya mendapat ayat yang tertulis di hosti saya adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawarik 16 ayat 14a. Mungkin Jun bisa dibaca, habis itu Lina. Saya mendapatkan dari Roma 4 ayat 7, berbahagialah. Nggak apa-apa, sini aja. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Amin. Saya mendapatkan dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus ini ke atas, tanda kita meninggikan Kristus. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah penuh dengan penuh ucapan syukur, makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah diserahkan dan dicabik-cabik bagi kita. Makanlah. Sebelum kita meminum anggur yang oleh firman Allah adalah darah Kristus, Diakon Lina akan berdoa bagi darah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami meninggikan anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan kami mau berjalan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Darah Tuhan Yesus Kristuslah yang membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Saudara, sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Ambillah." Mari kita angkat cawan anggur kita. Saudara mengamini dan percaya ini adalah darah Kristus. Saudara percaya hari ini bahwa oleh darah Kristus saudara akan menerima mujizat. Kalau ada bagian tubuh saudara yang sakit, saudara boleh jamah dengan tangan kiri saudara, atau kalau tidak terjangkau boleh dengan tangan kiri saudara taruh di dada. Saudaraku, karena iman dan percayamu pada Yesus Kristus dan kuasa darahnya, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah sambil mengingat darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji ajaib Tuhan, mari beri puji, memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Mari beri sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudaraku, dengan tetap berdiri, mari bersama dengan semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita mengakui iman rasuli kita, mengakui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya, saudara-saudaraku, kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Di sini aja. Ya. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diinformasikan mulai tanggal 3 Januari 2022, rekening BCA nomor sekian atas nama Abiela Andrea NAP Panggabean sudah tidak aktif lagi. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ingin memberikan persembahan persepuluhan, pengucapan syukur dan lain sebagainya, silahkan ditransfer melalui rekening Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di Nobu Bank. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah sumber dari segala sesuatu, Allah pengasih dan sumber keadilan, Allah hakim yang adil bagi seluruh bangsa. Tolong kami untuk hidup dengan keberanian dan dalam kebenaran untuk mengikuti jalan-Mu di dalam masa penantian kedatangan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami yang sudah memberikan, berkati gereja kami yang akan mengelola. Terimalah dan berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengikuti warta jemaat pada pagi hari ini. Pengumuman yang pertama adalah Ibadah Raya Minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Renaldo Panggabean dengan tema keluarga yang ditransformasi. Selanjutnya adalah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat
menyediakan pelayanan konseling pribadi, kunjungan, penyerahan anak, baptisan, pernikahan, kedukaan, dukungan doa, dan lain sebagainya, silahkan menghubungi kami kepada pendeta, majelis yang bertugas, majelis gereja kami, atau hubungi di nomor hotline di 0819 2807 0901. Baik, saya mau menyapa jemaat yang ada di Zoom bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Abed, Kak Monci, kemudian Diaken Ago, Christian, halo apa kabar? Kemudian Bu Dianita, Bu Emi, dan keluarga ya Bu, salam untuk keluarga besar. Kemudian Bang Horas, Kak Santri, dan Kak Evi, kemudian Jana, Diaken John, Diaken Johan, keluarga Kairupan, udah aman ya Ri? Udah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini ya. Kak Novi, Esperitu, Pak Lito, Angel, halo selamat pagi. Kemudian Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Dan semua yang ada bersama-sama dengan kita, dengan keluarga besar masing-masing. Saya Penatua Baby Meidi atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Gordon Simaremare atas pelayanannya pagi hari ini. Tuhan menyertai Bapak pelayanan dan keluarga. Juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Renaldo Panggabean atas memimpin kami dalam perjamuan kudus dan semua penata layan di tempat ini serta jemaat yang menyaksikan ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Saya undang Pendeta Renaldo Panggabean. Puji Tuhan. Selamat tahun baru sekali lagi untuk kita semua. Semoga tahun baru ini kita tetap beriman, teguh kepada Tuhan, dan hari ini, di tahun ini, kita akan melihat kejutan-kejutan baru dari Tuhan. Tapi juga dengan tantangan-tantangan yang baru. Amin ya saudara ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta Gordon Simaremare yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Saudara-saudaraku, Januari ini kita mempunyai tema besar yaitu Roh Kudus yang mentransformasi hidup orang-orang Kristen, ya. Dan kita akan bagi-bagi. Hari ini kita sudah merenungkan tentang gereja atau jemaat yang ditransformasi. GRI Berkat yang ditransformasi. Kemudian minggu depan kita akan merenungkan tentang keluarga yang ditransformasi oleh Roh Kudus. Kemudian berikutnya dengan pribadi yang ditransformasi oleh Roh Kudus. Kita renungkan bersama-sama firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saudara yang bisa berdiri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup dan berkat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh merasakan lawatan Tuhan dan kami boleh menikmati Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami terima dari Tuhan pada pagi hari ini boleh kami pegang terus dalam kami menapaki jalan hidup kami di tahun 2022 ini. Supaya kami boleh terus menempel pada pokok anggur yang benar. Abide in you ya Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk Pak Beni Bakar Besi yang rencananya tanggal 5 Januari akan menjalani operasi hernia. Tuhan berkati rohnya, imannya supaya dia kuat dan boleh berserah kepada Tuhan. Berkati juga tubuhnya ya Tuhan, supaya boleh benar-benar siap dan kuat menjalani operasi. Begitupun jalannya operasi, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, supaya boleh berjalan dengan lancar, tanpa kesalahan sedikit pun, sehingga dia boleh sembuh kembali ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Inang Siahaan, yang saat ini bersama-sama dengan Horas Siahaan dan keluarga, yang ada di Pematang Siantar ya Bapak. Kami mau menyerahkan kehidupan dari orang tua kami ini
ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita serta kekuatan di dalam jasmani tubuhnya maupun rohaninya ada beserta dia, sehingga di dalam mengisi hari-harinya di hari tuanya ya Tuhan, dia boleh tinggal di dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah ke tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan, apapun profesi dan pekerjaanmu, dan lakukanlah firman Tuhan, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tangan dan wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, serta Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, Parakletos, kiranya ada pada saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Terima kasih ya Bapa ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Silakan duduk, bersatu sejenak.